Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa berhadir kembali pada kegiatan kita pada hari ini, di mana pada hari ini ada edisi khusus lah Bapak Ibu, di mana ulun mohon izin untuk menyampaikan materi yang ada di program guru penggerak sehubungan dengan status ulun sebagai calon guru penggerak rekognisi di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah angkatan ke-6 tahun 2022. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan menjadi umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ulun ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa berhadir dan menyimak bersama-sama perihal aksi nyata ulun pada hari ini, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Dan pastinya nanti diharapkan kita bisa ada diskusi tanya jawab kalau misalkan pihak-pihak ada yang mau penasaran lebih jauh, ingin digali lebih dalam, dan juga kalau misalkan ada yang masih kurang kurang dapat informasinya, bisa aja ditanya-tanya lagi, dan ini bisa kita bandingkan dengan situasi dan kondisi kita di sekolah Bapak Ibu lah. Karena insya Allah apa yang disampaikan dalam modul ini sifatnya ini sangat kontekstual dan sangat ibaratkan aplikatif dalam menghadapi berbagai situasi dan fenomena yang ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama terlebih dahulu kita mengadakan refleksi tentang budaya positif. Sebenarnya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita ya, dalam hal ini sekolah. Sangat penting lah Bapak Ibu, karena suasana positif kan berarti mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, rasa nyaman. Artinya kalau misalkan yang berkembang itu hal-hal yang negatif, jadinya pastinya akan mempengaruhi kinerja kita masing-masing lah, baik hubungan sesama guru maupun juga pola kita dalam mendidik siswa. Dan kemudian juga ibaratkan kalau ini dikaitkan dengan siswa, ya pastinya sangat penting menghadirkan suasana positif, karena kalau kita merasa tidak nyaman dengan siswa, ya otomatis berarti ini sangat berpengaruh terhadap tugas kita sebagai guru dalam menyampaikan pembelajaran dan juga mengajarkan dan mendidik serta menuntun siswa kita. Jadi sangat penting suasana positif di lingkungan kita. Kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, artinya di sini kita bukan hanya sekedar menghadirkan pembelajaran saja, tapi juga pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada situasi, kondisi, dan juga karakteristik dari siswa. Nah, artinya tentunya kita perlulah suasana positif, ibaratkan rasa nyaman dengan mereka, dan juga ibaratkan saling menghormati, sopan santun, hal-hal seperti ini yang menghadirkan suasana yang positif. Sebaliknya kalau misalkan kita merasa kesal dengan siswa atau siswanya kesal dengan kita, ya otomatis berarti hal-hal seperti ini sangat mengganggu terhadap pembelajaran kita, yang kemudian kita niatnya akan menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Nah, kita akan masuk lebih dalam perihal bagaimana penerapan disiplin positif saat ini di sekolah kita. Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan kemudian dikembangkan? Mungkin sedikit penggambaran lah Bapak Ibu, sekolah kita kan baru saja selesai atau baru saja melewati dari kondisi pandemi COVID-19 lah. Jadi perihal disiplin positif ini sangat perlu, karena seperti menata ulang lagi kebiasaan-kebiasaan positif kekanakan siswa.
yang biasanya kanak-kanak boleh bawa HP dan bebas bawa HP karena ada pertimbangan pembelajaran melibatkan teknologi, dan juga dulu mereka memang harus menggunakan HP untuk mengikuti pembelajaran. Nah, artinya kita harus menata ulang lagi hal tersebut. Jadi penerapan disiplin saat ini kalau dibilang efektif atau belum, mungkin bisa dibilang masih perlu banyak sekali ya Bapak Ibu, ibaratkan usaha-usaha positif kita supaya bisa lebih efektif lagi dalam menghadirkan budaya positif. Nah, kemudian bagaimana menciptakan budaya positif? Kita mulai dulu dari teori kontrol namanya. Ini pencetusnya namanya William Glasser. Jadi William Glasser ini dia ada menghadirkan teori-teori, dia mengucapkan ilusi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Menurut Glasser ini ilusi. Kenapa? Karena menurutnya kita kada bisa memaksa siswa gitu, kecuali siswanya yang memang mau. Nah, jadi memang bisa siswa itu dipaksa, tapi pasti ada rasa kesal dan segala macam lah dalam dirinya. Jadi pada intinya menurut Glasser kada bisa guru itu mengontrol siswa yang secara penuh, yang ibaratnya kita menyuruhinya seperti demikian langsung mau dan langsung bisa menerima secara utuh ikhlas. Nah, jadi karena dia berpandangan setiap siswa itu dia punya tujuan-tujuan tersendiri juga. Dia juga punya kepentingan-kepentingan yang biasanya ini bertabrakan lah dengan kepentingan kita. Nah, ini menurut Glasser. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita kayaknya nanti masuk lebih dalam bahwa yang namanya penguatan positif itu bermanfaat betul. Tapi bisa jadi ada jebakan sedikit karena bisa jadi siswa bergantung dengan penguatan positif tersebut. Ya jadinya ketagihan minta dipuji. Jadi kalau misalkan kada dipuji bisa jadinya kada mau bergerak atau menghitung jadinya. Jadi ini kayak sesuatu kepercayaan, tidak semua penguatan positif itu bisa bermanfaat. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi kita biasa mengkritik siswa katanya. Ada kepercayaan yang berkembang karena kekanakan ini kita kritik, ini jadi lebih kuat. Padahal kan tidak mesti seperti itu kan tidak mesti seperti itu. Bisa jadinya kemudian merasa rendah diri dan kemudian bisa merasa gagal. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Sebenarnya tidak punya untuk memaksa, karena dikembalikan ke yang sebelumnya bahwa setiap anak juga kadang dia sekolah kan punya tujuan-tujuan tertentu. Kan kita sudah tahu lah Bapak Ibu, kadang kan anak-anak yang sekolah di sini banyak sekali masalah yang mereka punya. Dan itu juga ibaratkan membuat mereka menentukan tujuan-tujuan mereka sendiri. Yang kadang-kadang ini bertabrakan lah dengan tujuan dari sekolah. Nah, ini sedikit tabelnya bahwa ada pandangan-pandangan perubahan. Selama ini yang kita anut itu adalah stimulus respon, bahwa kita merasa sekolah ini aturannya demikian dan semuanya harus ikut aturan tanpa memandang bahwa siswa itu memiliki tujuan yang beda-beda. Nah, padahal bisa jadi mereka juga punya ini niatnya mungkin sama, ingin jadi lebih baik, tapi caranya beda gitu dengan yang punya sekolah yang sudah ditentukan sekolah. Kemudian di sini semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu punya perspektif yang beda-beda. Kemudian ulun akan secara cepat sajalah. Kemudian kita mencoba mempengaruhi biasanya, bahkan mungkin memaksa supaya sama setiap orang itu sesuai dengan pandangan kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami bahwa orang lain memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian ada perilaku buruk yang dianggap sebagai kesalahan, padahal kita kadang tahu bisa jadi anak berperilaku buruk itu ini punya tujuan. Nah, ini yang nanti kita masuk lebih dalam lah, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mengontrol orang yang bisa menentukan tujuannya sendiri. Kita berharap bisa mengontrol orang lain
Padahal inya yang punya pilihan, bahkan inya ibaratkan mau umpati mengikuti kita itu pilihan dia sebujurnya. Padahal kalau kada diikutinya pun bisa saja. Tapi karena dia juga memiliki tujuan, dalam artian bisa jadi dia punya pertimbangan-pertimbangan yang kemudian mengikuti apa maunya kita lah, apa maunya yang sudah kita tetapkan. Kemudian ada yang sifatnya bila sudah membujuk gagal itu kemudian dipaksa. Padahal ada cara lain, kita bisa berkolaborasi misalnya, dan juga dicarikan jalan-jalan keluar, alternatif pilihan-pilihan baru. Jadi memang menurut teori kontrol ini harus berpikir cerdas jadinya kita lah Bapak Ibu. Karena kalau kita kan ada anak misalkan tidak mengikuti aturan kita paksa, itu kan instan lah. Nah, menurut teori kontrol tidak seperti itu. Harus dicarikan alternatif-alternatif bagaimana supaya dia bisa tetap mengikuti aturan yang ujungnya itu nilai-nilai kebaikan sebujurnya, bisa tetap baik walaupun jalannya berbeda-beda. Jadi modelnya ada lagi menang kalah. Kalau kita yang maksa kan kita yang menang gitunya, yang kalah. Sekarang kita supaya sama-sama menang. Ibaratkan mungkin dia ada melanggar peraturan, tapi kita perlakukan dengan cara yang baik, akhirnya ini jadi baik. Jadi kita menang karena berhasil membimbinginya, ini juga berhasil. Ibaratkan mencapai apa yang dia inginkan dan kita inginkan, kebaikan yang dia inginkan dan kita inginkan. Kemudian ya sama-sama berhasil mencapai tujuan. Nah, kemudian kita bicara ke disiplin. Tentunya berbicara budaya positif pasti larinya ke disiplin lah, Ibu. Kemudian disiplin. Dalam budaya disiplin ini sebujurnya kata disiplin itu memang dimaksudkannya tuh mendapat kepatuhan. Seseorang pada orang lain patuh, ibaratkan berarti kan disiplin. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa makna disiplin itu lebih dan harus ditekankan kepada diri sendiri. Jadi kalau bicara disiplin itu disiplinnya tuh harus masuknya ke motivasi internal. Bagaimana disiplin? Disiplin itu diusahakan ada berasal dari luar, tapi harus berdasarkan dari kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi yang namanya disiplin menciptakan budaya positif itu disiplinnya harus dari dalam diri sendiri. Kalau misalkan dari eksternal, ya itu jadinya kurang efektif. Jadi bagaimana menciptakan disiplin dalam lingkup budaya positif itu harus bersumber dari internal. Nah, yang dimaksud Ki Hajar ini termaksud juga dengan merdeka, Bapak Ibu, tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya disiplin tidak menunggu ada perintah, tapi ibaratkan bisa mengatur waktu dan apa yang harus dikerjakan secara mandiri. Ini yang dimaksudkan dengan disiplin diri yang diinginkan. Nah, disiplin diri di sini Bapak Ibu, cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi nilai-nilai yang dihargai itu yang seperti apa? Yang seperti ini tujuannya. Beriman, ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi yang diharapkan adalah kita bisa memunculkan disiplin diri yang bersumber dari dalam diri anak. Jadi kada yang patuh terhadap aturan tapi menyadari itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, maksudnya sadar supaya bagaimana supaya disiplin itu sadar untuk bisa mencapai nilai-nilai ini. Oh, aku harus disiplin kenapa? Karena supaya aku bisa mencapai mandiri, supaya bisa bernalar kritis, supaya bisa gotong royong, supaya kreatif. Jadi kayak terbentuk di dalam dirinya, inya bisa mengikuti aturan-aturan itu karena inya sadar ini yang harus dicapainya. Aku mengikuti peraturan di sekolah, keyakinan di sekolah itu supaya aku bisa mandiri, supaya aku bisa kreatif, supaya aku bisa
menghormati yang lain dan supaya aku bisa mandiri. Nah, jadi memunculkan disiplin yang ada di dalam diri anak ini nah yang jadi tantangan kita lah, Bapak Ibu. Nah, ini teori motivasi, ini yang lebih dalam. Sebujurnya anak atau kita, bahkan kita juga ya, motivasi untuk melakukan sesuatu itu apa sebujurnya? Ini menurut Gosen ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, jadi mengikuti aturan kenapa? Jadi kalau misalkan mengikuti aturan karena kalau misalkan melanggar dihukum. Nah, ini yang 1. Atau kalau misalkan mengikuti aturan karena kada nyaman. Karena kada nyaman dan ini dihukum. Ada sanksi. Nah, ini tingkat terendah motivasi seseorang bila dia mengikuti peraturan atau keyakinan misalnya. Jadi ini yang dianggap yang paling rendah. Umpat aturan karena kada hendak dihukum aja. Kan gitulah, Bapak Ibu. Kemudian naik ke level yang lebih tinggi, bisa jadi siswa itu mengikuti aturan atau tata tertib karena ingin mendapatkan imbalan, dipuji. Jadi seperti kelas 8 misalkan bebersih-bersih di kelasnya, apakah karena takutan disariki Ibu Nisa misalnya, dimarahi Ibu Nisa. Nah, ini berarti level 1 lah Bapak Ibu, level 1 berarti. Atau ibaratkan menggawinya itu bersih-bersih itu karena diberi Ibu Nisa pujian atau ditraktir Ibu Nisa bulik sekolahnya misalnya atau apa ini ya kalau ini ibaratkan berarti kan ada motivasi Bapak Ibu. Nah, jadi ada motivasi penghargaan. Nah, kemudian ada yang di level ketiga. Di level ketiga siswa di kelas 8 itu mereka menjadi mereka yang inginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Ibu Nisa mungkin sudah menyampaikan di kelas 8 bahwa bila kalian menjaga kebersihan, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dengan sesuatu yang bersih, kita menjaga bersih-bersih, kita juga memakai disiplin lah. Artinya disiplin itu juga ada gotong royong. Kita kan begawinya sama-sama, kerjanya sama-sama. Nah, asik jadinya begawinya sama-sama bareng. Dan juga yang terpenting kelasnya bersih. Nah, dengan kelas yang bersih, dengan sifat cinta kebersihan, nah jadinya itu hal-hal yang baik. Kita jadi lebih nyaman dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi sesuatu juga kalau bersih pasti lebih indah dan sedap dipandang kan lah Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak jadinya sadar, oh kalau kita bersih-bersih ini ibaratkan karena memang kita ingin kelasnya bagus, karena memang ingin kelasnya bersih dan ingin bahwa kita ini bisa bekerja sama satu sama lain. Bukan karena ibaratkan ingin dipuji oleh Ibu Nisa, bukan karena takut dimarahi oleh Ibu Nisa. Jadi seperti ini motivasi yang dimunculkan dalam modul ini, teori menurut Diane Gosen. Cuma ini memang berat dah Bapak Ibu. Beratnya itu kita ini tantangan bagi kita untuk membuat siswa sampai ke level 3 itu, membuat mereka kemudian bisa bergerak menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini satu caranya. Kayak apa? Bagaimana caranya supaya siswa seperti yang ke level 3 tadi? Ini satu cara yang ditawarkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu menekankan pada keyakinan seseorang dan memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kita harus kembali ke sini dulu lah, mengidentifikasi ini dulu. Ini kan hal-hal yang ingin dicapai oleh anak-anak kan. Kalau kayak bersih-bersih di kelas itu berarti mandiri, kada perlu ditegur lagi. Memang karena inisiatifnya sendiri. Kemudian bergotong royong, kreatif, toleransi juga. Kemudian dia dengan membersihkan kelas berarti dia juga menghormati lah kira-kira ya Bapak Ibu. Juga menghormati mungkin lah, menghormati ibaratkan dengan cara membersihkan kelas itu yang menjaga kebersihan, menghormati dari kelas-kelas yang lain. Kalau misalkan kelas lain juga sudah bersih kelasnya. Kalau misalkan kelas lain sudah bersih, kelasnya aja yang kotor kan kesannya jadi kayak tidak
tidak gotong royong dan juga tidak menghargai dari teman-teman yang lain. Nah, jadi kita kembali ke sini dulu bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai bersama dengan siswa. Nah, inilah yang kemudian dibentuk. Nah, dibentuk melalui serangkaian peraturan tertulis. Siswa kemudian mendengarkan dan memahami bujur-bujur, betul-betul memahami peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Misalnya peraturannya harus membersihkan kelas 15 menit sebelum masuk pelajaran lah. Kan kalau aturannya siswa wajib sesuai dengan jadwal piket wajib membersihkan kelas. Tapi bingung ya, bisa jadi yang dilihatnya kan kayak wajib aturan. Ini pokoknya ada aturan, ini harus diikuti gitu. Dia kadang melihat bahwa ada nilai-nilai sebenarnya di dalam itu, bahwa dengan membersihkan kelas itu ada kerjasama, ada cinta kebersihan, gotong royong, cinta terhadap keindahan, nah menjaga diri terhadap hal-hal yang baik kan Bapak Ibu. Balik ke sini lagi jadinya. Nah, menghormati juga artinya kalau dia menunaikan tugasnya kan menghormati yang lain, menunaikan tugasnya di hari itu. Kalau nya kada menunaikan berarti kan kada menghormati yang lain. Kan piket itu kan dibuat kesepakatan kan, harus semuanya saling menghormati, menunaikan tugas masing-masing. Nah, kadang siswa kada melihat itu. Inya cuma melihat harus menggawi itu. Jadi kayak harus bebersih aja. Karena kan kadang berpikir siswa kan beda-beda lah Bapak Ibu. Nah, inilah tugas kita yang kemudian harus disampaikan. Jadi harus ditekankan ada nilai-nilai bahwa bila di dirinya mereka bebersih kelas, nakai kalau ikan bebersih-bersih kelas nih nilai-nilai apa sebetulnya yang bisa dicapai. Kami menghormati Bu yang lain, kami menunaikan tugas, kami menghormati kalau misalkan kami kada menunaikan tugas, kami kada menghormati yang lain. Nah, kemudian kami dengan bebersih kelas ini, kami cinta kebersihan, ingin menciptakan sesuatu yang bersih. Ada ungkapan kanlah kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi seperti itu. Yang menemukan nilai-nilai itu siswanya. Nah, ini yang dipertajam lagi dalam konsep ini. Nah, kemudian kayak apa gerang? Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau kita kan sudah punya peraturan lah Bapak Ibu, keyakinan kita belum ada. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya abstrak, kada detail. Kalau peraturan itu kan detail. Siswa harus memasukkan baju ke dalam. Siswa harus ini memakai seragam ini di hari ini. Ini kada detail. Ini lebih ke nilai-nilai tadi, dikembalikan ke nilai-nilai yang tadi. Kemudian keyakinan kelas itu pernyataan universal, positif kalimatnya, jangan negatif. Kemudian sedikit aja, jangan banyak, hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, keyakinan kelasnya ini diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas masing-masing kelas, kemudian bisa saja digabung nanti dalam lingkup sekolah, semuanya berkontribusi. Nah, jadi merumuskan keyakinan kelas itu harus melibatkan siswa. Harus siswa yang berpikir, nilai kebaikan yang mau aku capai apa? Harus inya yang menentukan. Karena inya yang menentukan, inya yang harus mencapainya jadinya. Bukan dari kita lah Bapak Ibu. Kita nih kayak mau umpan aja kayaknya. Anak-anak kira-kira nilai-nilai kebaikan apa yang mau kita capai di kelas ini? Jujur misalnya, tanggung jawab misalnya, toleransi misalnya. Nah, itu muncul dari anak-anaknya. Kita menyaringnya lagi, menyimpulkan aja. Kemudian kita juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti di akhir Bapak Ibu lah ulun akan sampaikan. Kalau keyakinan kelas tadi kemarin sudah di tempat Ibu Nisa kelas 8. Jadi yang Bapak Ibu yang lain bisa aja karena melanjutkan. Nah, merumuskan keyakinan kelas itu juga harus diperhitungkan perihal kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu kadangnya melanggar peraturan, ini nih penyebabnya. 1, kasih sayang, minta perhatian. Jadi manja. Jadi
ada yang berjalan ke sana kemari, ada ya karena hendak diperhatikan aja, hendak disayangi, hendak ditegur gitu. Nah, dan juga hendak merasa diterima, diakui oleh gurunya. Nah, ulun kira pian juga sudah tahu inilah Bapak Ibu. Kemudian ada kebebasan. Ini sama tadi ulun ada berbicara dengan Riansah. Bebas melanggar peraturan. Melanggar peraturan atau keyakinan yang sudah ditentukan itu kadama anda kunci kendaraan, alasan pian apa? Alasan ulun Pak Ai, ulun nyaman kawa kesana kemari kadang-kadang. Nah, cuma alhamdulillah tadi begitu ulun tanya terus Kang, menurut pian selanjutnya itu bagaimana? Inggih Pak Ai, ulun sadar bahwa ada nilai kebaikan yang ulun langgar. Apa nilai kebaikannya? Bahwa ulun hendak ingin terus menjadi orang baik Pak. Nah, kalau hendak jadi orang baik ya Pak, oh ini berarti karena kuncinya ulun taruh di piket Pak. Nah ini tadi lah Bapak Ibu, meskipun nanti dalam dasar prakteknya ini berarti memang harus sabar kita menghadapinya. Nah itu satu contoh kebebasan. Kemudian ada bertahan hidup. Ini mungkin juga yang kita temui lah, anak-anak kita kadang ada yang sambil bekerja. Jadi melanggar peraturan bisa jadi ya karena memang inya ada ini pertimbangan-pertimbangan yang mengganggu inya dalam waktu belajar, karena memang inya harus melakukan hal-hal lain yang membuat inya harus bertahan hidup. Nah ini juga penting lah Bapak Ibu, jadinya harus kita pahami bagaimana kondisi siswa kita. Kemudian ada kesenangan. Ya kan ada papai, jahil aja. Ada yang kesana kemari kan apa begitu ditanya gitu alasannya di kelas lah. Kenapa jadi bisa kayak itu tuh kenapa? Kada papai, kada papai gue ulun hendak ini aja. Ketujuh aja ulun menggawinya. Kada ini aja. Apa kada karena apa? Kada karena hendak bebas, kada karena hendak bertahan hidup. Ya karena merasa senang gitu nah. Senang seperti itu gitu. Kemudian juga ada penguasaan. Nah, penguasaan ini kadang ada siswa yang kadang inya tuh merasa dia kada kompeten dalam pembelajaran tertentu, kada bisa menguasai atau kurang paham. Pada akhirnya jadi mencoba menguasai anak-anak yang lain. Jadi pada akhirnya jadi kayak bos di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah ini masing-masing kesadaran dan kebutuhan dasar manusia bahwa siswa kita itu pasti memiliki ini alasan-alasan mereka itu, tujuan-tujuan mereka yang berbeda dari tujuan kita untuk mendidik mereka itu ya ini. Mereka punya tujuan-tujuan yang seperti ini. Nah coba kemudian hal-hal seperti ini kemudian kita akomodir dan kita sepakati sama-sama bahwa kita sepakat, kita paham mungkin manusia diciptakan itu dari sejak awal sebaik-baik bentuk, karena Bapak Ibu sebaik-baik bentuk, dan memang tujuannya itu untuk menjadi kebaikan bagi sesama. Sebagaimana Nabi kita kan diciptakan sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Maka yakinlah fitrah manusia bila sudah hal yang baik pastinya mau menuju ke sana semua. Nah maka oleh itu kita buatlah keyakinan kelas. Keyakinan sekolah kelas ini bisa keyakinan sekolah, keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah, anak-anak curhat dulu buahannya tentang peraturan atau yang perlu disepakati ini apa saja. Nah jadi ditentukan dulu nilai-nilai kebaikan yang ingin dicapai apa saja, biarkan mereka diskusi dulu, biarkan mereka berpikir dulu, baru kemudian semuanya dicatat di kertas. Setelah dicatat di kertas itu ditempel atau disampaikan ke guru-gurunya nilai-nilai yang ingin dicapai tadi oleh masing-masing siswa. Nah ini tugas kita jadinya. Jadi kita yang mengumpulkan, kita yang meredaksi ulang dari nilai-nilai yang sudah mereka kumpulkan. Ada kalimat negatif misalnya jangan mengganggu teman saat belajar. Kita ganti katanya jadi hormati teman saat belajar. Jadi positif lah nilainya Bapak Ibu. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah kelas setelah dikumpulkan, kita redaksi ulang, kita lihat-lihat lagi sudah pas atau kada, baru kemudian kita sepakati sama-sama. Nah ini waktu merumuskan keyakinan kelas ini Bapak Ibu
kita akan diperkenalkan dengan 5 posisi guru. Di tipe-tipe guru. Tipe-tipe guru ada yang penghukum, ada yang ketujuh menghukum kekanakan, ada yang pembuat merasa bersalah. Nah, ada yang mengulah kekanakan tuh jadinya bila sudah dengan guru ini merasa bersalah, pokoknya dengan kalimat-kalimat yang dikeluarkannya lah. Nah, ada yang kawan, guru ini kayak kawan gitu. Bilanya sudah dengan guru ini kan ya jadi kawan. Kemudian ada yang namanya juga pemantau. Ada guru ini bilanya pemantau ini mengukur biasanya, mengukur kesalahan aja. Nah, ada yang namanya pemantau. Kemudian ini yang paling bagus dan yang diharapkan dari kita semua, kita bisa menjadi manajer. Nah, biasanya ini ya, contoh-contohnya lah Bapak Ibu, guru penghukum kalau ada kanakan yang melanggar peraturan, hal yang pertama dikerjakan nyariki dulu. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti sampai menyindir. Wah, ikam lagi. Kayak gitulah Bapak Ibu. Sarik apa, gerakan apa, jadi gini, sarik dulu yang pertama. Nah, kemudian ada juga guru pembuat merasa bersalah, berceramahnya. Yang pembuat merasa ini mulah, yang suka mulah bersalah berceramah dulu. Kami sudah mengecewakan ibu, padahal sudah percaya ibu dengan ikam ini kan. Kayak itulah Bapak Ibu. Kemudian ada yang kawan. Kawan ini kalau ada kanakan melanggar peraturan, lalu misalnya ya sudah gin, kalau misalkan yang kayak ini, coba Kang kalau menggawi peraturan itu anggap aja Bapak Ibu ini sudah baik lawan ikam. Habis itu coba Kang bujur-bujur dibereskan masalahnya, atau kayaknya kalau kada bisa Bapak atau Ibu yang membereskan. Nah, pada akhirnya jadi kawan lah Bapak Ibu. Pada akhirnya jadi kawan. Kemudian ada yang mengukur. Ini contohnya, kata-katanya mengukur. Mengukur ini sudah tahu loh apa peraturannya, kemudian konsekuensinya sudah tahu aja apa aja. Terus yang sudah dilakukan, digawi apa aja. Ini padahal sedikit lagi naik level ke manajer. Cuma kalau ke manajer kan ada solusi. Kalau ininya kayak mengukur aja, kayak mempertanyakan aja tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, kalau manajer berbeda. Manajer juga bertanya, tapi perbedaan antara manajer dengan pemantau menyerahkan kepada siswa solusinya seperti apa dan mengajak siswa untuk mencari jalan keluar sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nah, di sini Bapak Ibu lah contohnya, dikembalikan dulu. Kalau kanakan melanggar peraturan, dikembalikan dulu. Maka kita sudah mengulah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, apa nilai-nilai kebaikan yang sudah diyakini? Oh, hendak jadi lebih baik misalnya. Nah, kemudian ditanyakan lagi, sudah yakin lah, oh ini sudah yakin, cuma hilap Pak. Itulah Bapak Ibu. Baru kemudian ditakuni lagi, apa cara membaikinya? Nah, ini yang tidak ditemukan pada posisi yang lain. Kalau misalkan kawan lah membereskan, kalau kada kawan membereskan, biar Bapak Ibu yang membereskan. Kalau manajer, coba dipikirkan baik-baik, kayak apa cara membereskannya sebisa mungkin, dan yang ikam bisa semaksimal yang ikam bisa lakukan itu apa. Nah, jadi katanya berpikirkanlah Bapak Ibu, apa yang harus dikerjakannya, apa yang harus dilakukannya. Nah, ini hasilnya. Kalau yang penghukum kanakan jadi pendendam, kemudian yang pembuat merasa bersalah kanakan jadinya ketujuh bersembunyinya kadang ngaku berdusta jadinya. Kemudian ada ketergantungan. Kalau misalkan kawan sudah tahunya gurunya yang kayak itu, oh berarti kada apa-apa aja, kawan aja jadi kawan. Nah, kemudian yang pemantau ini menyesuaikan pas diawasi aja. Menyak ada diawasi, inya kesana kemari lah, Bapak Ibu lah. Nah, yang menantang itu memang pada akhirnya bila kita di posisi manajernya sadar, betul sadar. Seperti misalkan jar ibu, kayak Ibu Nisa kada perlu ini lagi.
kontrol anak-anak kelas 8 lagi. Setiap harinya memang itu sudah yang dilakukannya. Bersih-bersih kelas, karena ini yakin, karena aku membersihkan kelas ini karena aku mau jadi lebih baik. Karena aku mau jadi lebih baik, aku menghormati guru, aku menghormati teman-teman yang lain. Kontrolnya jadinya di situ, sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah ini kalau misalkan respon dari siswa, kalau dari penghukumnya kada peduli kan. Kalau merasa bersalah minta maaf, maafkan. Kemudian kalau misalkan kawan jinya kalau misalkan melanggar peraturan. Nah kemudian dampaknya ke siswa, kalau penghukum inya bisa jadi berulang kali melakukan kesalahan dan bisa jadi agresif jadinya. Jadi malah lebih liar, ada konsekuensinya demikian. Nah kemudian kalau misalkan pembuat merasa bersalah jadinya rendah diri. Kalau kawan itunya bergantung kepada guru-gurunya. Kemudian kalau pemantau itunya jadinya berharap pada hadiah dan menghindari hukuman. Nah ini ke posisi yang kedua tadi jadinya lah. Nah kalau misalkan ke posisi manajer, inya melanggar peraturan diingatkan lagi, inya bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi kayak menyadari gitu. Oh iya, salahku di sini. Aku harusnya jadi orang yang seperti ini. Nah, karena ada nilai kebaikan lah yang sudah tertanam itu di dalam dirinya. Baik, ulun akan langsung aja ke bagian restitusi. Jadi ini cara menangani siswa tentang bagaimana kalau misalkan mereka berbuat kesalahan atau melanggar peraturan yang sudah kita tentukan. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan langsung plak-plak dihukum, kada peduli apa-apa, tapi ada yang namanya restitusi ini. Restitusi ini proses kolaboratif mengajari kanak-kanak untuk mencari solusinya sendiri. Nah, dan juga membuatinya membantu berpikir seorang solusinya seperti apa kalau misalkan dia sudah melanggar peraturan. Ini langkah-langkahnya lah Bapak Ibu, 3 aja sebujurnya langkahnya. Makanya namanya 3 langkah ini dinamakan segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini yang pertama dulu seperti kasus Riansa misalnya lah. Dia kan berbuat salah membawa handphone, padahal harusnya kan handphone cuma digunakan saat pembelajaran saja. Dan harusnya izin dan menyetorkan handphonenya ke meja piket. Nah, begitu dia dipanggil, tindakan restitusinya dianukan dulu, distabilkan dulu. Jadi, oh ya, ditanya dulu kesalahan pian apa, sudah disampaikannya kesalahannya apa. Baru kemudian kita betulkan kada masalah, karena memang kita betulkan tuh dalam artian, oh ya sudah, kada apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada yang murni strict semuanya bisa taat aturan yang ibaratkan pasti 100% bisa memenuhi semua peraturan yang ditentukan. Pasti ada pelanggaran, itu pasti ada, dan itu sudah sifatnya manusia. Manusia bisa salah, manusia bisa khilaf, dan bukan satu-satunya yang pernah melakukan pelanggaran. Nah sesudahnya merasa oh ada penghargaan paling kadenya, ada sedikit lah merasa dibesarkan hatinya. Baru kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Di sini kita bisa bertakun alasan pian apa sebujurnya jadi melanggar peraturan membawa handphone itu. Nah tadi kan alasannya supaya membantu belajar. Kalau misalkan belajar bahasa Inggris, karena ada ketemu soal-soal atau arti-arti yang susah, sulit, tinggal buka HP. Nah kemudian kan ditanya lagi, cara efektifnya seperti apa ibaratkan untuk mendapatkan yang diperlukan. Tadi itu kan alasannya kan belajar. Nah ini ya kalau dengan ulut tadi restitusinya kan alasannya kan demikian. Nah harusnya kan berarti ditanya terus cara menanggulanginya dan jalur yang seharusnya itu seperti apa. Dan ini betul Bapak Ibu, ulun asli kadada apa ibaratkan kadang memberi pesan apapun, memang begitu ditanya terus harusnya yang kamu lakukan apa,
harusnya pae ulun satu berlapor dengan pian sebagai guru bahasa Inggris. Terus tuh kedua, ulun harusnya ke piket. Ulun harusnya menyetorkan handphone ulun. Nah, berarti kan inya sudah menyadari lah Bapak Ibu bahwa ini hal-hal yang harusnya memang sudah dia lakukan. Nah, kemudian baru kita tanyakan keyakinannya. Oh baik, berarti sudah paham. Terus dengan mentaati peraturan itu dan dengan kalau melanggar peraturan tuh sadarlah, ibaratkan merasa nyaman atau kada nyaman. Kenapa jadi kada nyaman? Karena apa? Kedepannya ulun mau menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi inilah Bapak Ibu fungsi dari segitiga restitusi. Tahapannya demikian. Distabilkan dulu. Kada apa-apa, kita besarkan dulu hatinya. Ibaratkan, oh ya kada apa-apa, semua orang bisa salah ya. Nah baru ditakuni alasannya apa, alasannya berbuat itu apa, kemudian caranya, solusinya untuk kedepannya seperti apa. Dan kemudian nilai-nilai dengan mengikuti peraturan dan keyakinan itu, nilai apa sebujurnya yang mau dicapainya. Jadi kayak ini punya tujuan gitu, tujuan yang di dalam hatinya tuh memang ingin menjadi lebih baik dengan nilai-nilai yang ingin dicapainya. Jadi itu yang jadi kontrol inya. Begitu inya berhadapan dengan kita kan inya kadang melihat kita lagi, tapi kayak oh bapak atau ibu ini menyadarkan ulun bahwa ada nilai yang mau ulun capai. Nah jadi begitu inya kita sudah kada ada lagi, itu yang kemudian mengontrol inya. Nah baik Bapak Ibu, ulun akan menyampaikan penerapan aksi nyata yang berbagai macam langkah-langkah tadi yang sudah ulun laksanakan dalam artian ini semaksimal ulun mampu ya Bapak Ibu. Pertama, kita sudah punya komitmen bersama kepala sekolah dan guru untuk membimbing siswa agar berakhlak mulia. Ini kan nilai universal kita lah Bapak Ibu, akhlak mulia. Nah jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita kemarin ada rapat kesepakatan kita tentang handphone Bapak Ibu. Karena ada juga latar belakang kemarin, kita satu visi juga bahwa dengan tidak membawa handphone, handphone hanya boleh digunakan saat pembelajaran saja. Nah jadi kita berharap perilaku anak-anak ini bisa jadi lebih baik. Akhlaknya juga jauh lebih baik. Nah, ini satu usaha kita lah kemarin, Bapak Ibu, satu kesepakatan kita bahwa dengan menerapkan atau menertibkan penggunaan handphone ini, harapannya anak-anak kelakuannya jadi bisa lebih baik. Karena kan kita sudah sepakat juga kemarin bahwa handphone ini bisa membawa hal-hal yang buruk kalau misalkan tidak diawasi dengan baik. Nah ini kita sepakati kemarin. Nah kemudian ulun menguatkan kembali waktu masuk di kelas 8. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi waktu itu ulun masuk dan kemudian sudah menjelaskan dulu ke siswa apa itu keyakinan kelas, bahwa mereka dipinta untuk membuat atau mencapai satu nilai kebaikan yang ingin mereka capai. Jadi macam-macam kemarin. Ada yang saling menghargai, ada yang sopan santun, ada yang tolong menolong, ada yang 5S. 5S itu lu kadingat si Rahmah. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Nah, ternyata Bapak Ibu kelas 8 itu bagus gitu. Jadi begitu dimunculkan hal-hal demikian, sampai memang mereka memikirkan bahwa mereka sepakat gitu, ada nilai-nilai baik yang harusnya itu menjadi kontrol dari dalam diri mereka. Nah ini ulun perkenalkan kemarin. Nah kemudian mereka menulis masing-masing nilai-nilai yang ingin dicapai dalam keyakinan kelasnya dan juga kemudian ditempelkan. Dari ditempelkan ini kemudian disepakati sama-sama, inilah keyakinan kelas yang dibuat di kelas 8. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas 8 SMPN 3 Karangitan. 1, disiplin menaati peraturan kelas dan sekolah.
saling tolong menolong antar warga sekolah, saling menghargai antar warga kelas dan warga sekolah, budayakan sopan santun, salam, sapa, senyum, dan 5 berakhlak mulia. Nah ini harapannya nanti kita kerjasamanya lah Bu Nisalah, ini nanti kita print, nanti dipinta tanda tangan semua anak-anak kelas 8, kita pajang di kelasnya, diplastiki tapi ya ininya. Kemarin sudah ada ini apa gabusnya, kemarin styrofoamnya masih ada. Nah nanti kita ini kan di kelas 8 kita sampaikan lagi di kelas 8. Nah jadi inilah Bapak Ibu yang menjadi kontrol mereka, bahwa mereka meyakini ditanda tangan, dipajang di kelas, dan inilah nilai-nilai yang ibaratkan harus dijunjung tinggi. Dan ini pastinya perlu bantuan kita semua. Jadi kita bila aneh-aneh, lihat keyakinan kelas kalian apa, saling tolong menolong, dan semuanya Bapak Ibu, kadang bisa ulun aja semuanya, semua dari kita. Karena inilah makanya namanya disiplin positif, budaya disiplin ya, budaya positif namanya. Karena budaya itu tidak mungkin terbentuk kalau kada dari pembiasaan. Nah kita jadinya yang harus mengingatkan mereka terus. Ini sudah mereka yang menentukan, buktinya ada Ibu Nisa. Jadi mereka nanti dikuatkan, tanda tangan tempel. Jadi cuma tinggal pulangnya ke sini. Ingat bahwa siswa kelas 8 itu harus disiplin. Ini nilai mereka yang menentukan sudah, artinya disiplin. Inilah yang diusung. Kemudian saling tolong menolong, harus tolong menolong. Kemarin sudah ulun coba dikonkretkan seperti disiplin, menaati peraturan sekolah, betul. Artinya bila misalkan ada waktunya piket bersih-bersih, maka berarti harus bersih-bersih, mengikuti peraturan sekolah, menyetorkan handphone dan juga kunci kendaraan segala macam. Sampai kemudian ke berakhlak mulia. Jadi ini yang diharapkan Bapak Ibu, bukan hanya peraturan kelas saja lah, karena kan peraturan kelas itu kan kadang muncul kan ini. Nah ini yang diharapkan dimunculkan dari dalam diri anak. Nah ini juga penggunaan restitusi. Kemarin 1 kali pernah melakukan restitusi waktu kasus ini handphone kemarin lah. Waktu handphone yang pada akhirnya kita berkomitmen handphone harus lebih diawasi di sekolah. Nah ini kemarin sudah ditanya, makanya kemarin kan digali informasinya. Kenapa jadi bisa berbuat seperti itu? Ya karena sekalinya ada pengaruh buruk dari kawan yang lain. Nah berarti kan kembali ke kebutuhan dasar tadi lah Bapak Ibu. Ternyata memang Inya melakukan itu ya ada motifnya gitu. Ada motifnya. Nah inilah yang kemudian kita gali terus menerus. Habis itu kita juga kemarin melalui restitusi di sini akhirnya sepakat kada mau lagi jam melakukan. Karena begitu kita sadarkan juga dengan Ibu Nisa selama kalau misalkan diperlakukan seperti itu kayak apa rasanya gitu. Oh kada nyaman, nah berarti kada nyaman. Oh berarti sudah kada melakukan lagi karena memang kada ingin membuat teman-teman yang lain kada nyaman. Karena memang kesadaran dirinya bahwa dia harus menciptakan sesuatu yang nyaman dan tertib di sekolah. Nah ini yang terakhir, ini yang tadi restitusi dari dengan yang salah dari yang kelas 9 ini dikembalikan juga ke keyakinan yang ingin dicapai. Jadi tadi distabilkan dulu, oh kada apa-apa ya sudah, banyak peraturan yang dilanggar tapi wajar namanya manusia khilaf. Terus kayak apa? Nah tadi itu sudah disampaikannya berbagai macam ini langkah-langkah yang harus dilakukannya. Seperti kada pakai sepatu tadi disebutkannya, malas jar pakai sepatu. Jadi jar ulun kan kayak apa solusinya? Maka kita bersepatu nih supaya sama-sama seragam semua disiplin. Oh ya sudah gini ulun usahakan Pak aja. Nah, kada dari ulun lah itu Bapak Ibu, langsung dari siswanya. Jadi seperti dia paham kesalahannya itu apa, kemudian Inya mencari sendiri jalan keluarnya seperti apa, dan kemudian Inya berkomitmen melakukan itu. Kenapa? Jadi harus mengikuti aturan atau mengikuti keyakinan kelas atau sekolah. Kenapa? Karena tadi ulun takuni yang satu maunya kayak apa gerah, mau jadi manusia yang seperti apa.
ulun pae hendak manusia nih, ulun ini baik sebujurnya pae jar. Ulun ini baik sebujurnya jar. Dan ulun ini hendak jadi terus lebih baik. Oh ya sudah. Kalau misalkan pian yang kayak ini baik kada baik pae. Nah berarti kalau hendak jadi lebih baik ya Pak, inggih mulai wah ini pae ulun bujur-bujur mentaati apa yang ada. Nah berarti kan dapat kan nah, Bapak Ibu dapat. Walaupun betul Bapak Ibu ini perlu ibaratkan kesabaran dari kita semua untuk kemudian inilah membuat dirinya tuh bujur-bujur ingin tetap sesuai pada jalurnya. Dan ulun kira juga ini yang paling menantang lah dari profesi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Tadi sebagaimana tadi juga ada berbagai macam posisi kontrol guru, ada 5. Mungkin kita bisa berefleksi masing-masing, Bapak Ibu, sampai di mana kita. Dan bukan berarti ibaratkan kita ada masih belum bisa sampai ke manajer, itu salah. Ini proses kita belajar. Jadi dengan adanya informasi ini kita bisa belajar jadi lebih baik mulai dari sekarang menciptakan budaya positif yang lebih baik lagi di sekolah kita. Mungkin itu saja yang ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang pian berikan yang sungguh luar biasa. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas perhatian yang diberikan. Kalau misalkan ada yang ingin berdialog atau ingin bertanya jawab boleh, 1 atau 2 boleh. Baik, alhamdulillah Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Pak, ulun ini wali kelas 7A. Jadi ada satu anak yang sering usil kepada temannya. Jadi kadang memukul, pokoknya selalu usil. Jadi terus itu sering saya panggil, kenapa jadi selalu usil? Katanya ya kak itu ibu aja sudah kebiasaan, kadang kada sadar katanya, kadang kada sadar, kadang kada sengaja, jadi kada bersengaja. Nah terus ulun minta kalau ikan selalu bersalah, ikan minta hukum kah atau diapai? Terus katanya atau bagaimana bisa merubah? Jadi jadinya kalau merubah biasanya ulun tuh kada besing haja, pasti tak tunjul, tak anu dengan teman. Jadi dia meminta kepada saya itu kalau dia melakukan kesalahan dia membersihi WC. Nah jadi dia meminta membersihi WC. Nah itu apakah itu bentuk hukuman? Jadi apakah saya termasuk ke dalam yang selalu memberiku hukuman? Karena dia sering melakukan kesalahan dan terus membersihkan WC. Terus yang kedua, kita kan akan menerapkan masalah kebersihan di kelas. Jadi kita akan menerapkan kebersihan di kelas. Jadi di sini saya menerapkan apabila anak membuang sampah sembarangan, maka dengan kesepakatan di kelas itu akan membayar Rp1.000. Nah, apakah ini kita sebagai guru, apakah diperbolehkan demikian memungut uang kepada anak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Alu. Berarti ada 2 pertanyaan lah, Gi. Sebenarnya dari yang sudah disampaikan tadi penanganannya sudah lumayan tepat Bu, karena kan memang bukan kita gitu yang menentukan kan. Artinya kan kita sudah meminta pendapat dari siswa baiknya seperti apa maunya dia. Cuma kadang memang hal ini perlu pembinaan lebih lanjut dari kita. Karena kadang siswa ini berarti dia kembali ke kesadaran akan kebutuhan dasar manusia. Berarti yang ketujuh menyiksa kawannya tadi masuk mana nih kira-kira? Kesenangan lah. Senang menyiksa ini berbahaya nih, kalau ditangani bisa jadi kanibal keluar dari sekolah kita lah. Jadi mungkin
mungkin karena ini kan anak-anak kan mikirnya kan kadang memang kadang mesti lurus atau logis lah, kadangnya juga kadang bisa selalu menentukan betul-betul gitu nah sanksi yang sesuainya seperti apa. Sudah ulun bersih WC aja, karena sebujurnya kadang nyambung antara bersih WC jadinya kadang membangun jadinya gitu nah. Akhirnya sanksi itu kadang memberikan kontribusi untuknya berkembang lebih baik. Nah mungkin lah ini mungkin yang perlu ini kita sama-sama lah Bapak Ibu, sama, bukan berarti ulun di sini ulun yang paling gitu, kita sama-sama mungkin, tapi karena kebetulan ulun kada di kelas 7 kan lah juga, jadi mungkin kada betul-betul membaca karakteristik siswanya. Mungkin ada baiknya kita gunakan lagi restitusi ini. Kita tadi yang kayaknya sudah pas, alasannya sudah ditakuni. Harusnya kan mungkin dari awal, oh ya ini karena kesenangan ya sudah. Terus alasannya melakukan itu apa? Oh ya karena ketujuh aja gitu, karena ketujuh. Nah ini mungkin yang kurangnya, mungkin kita nilainya yang ada masuk. Kembali ke sini, yang ini nih. Nah yang ini nih kada masuk jadinya. Rasa hormatnya, toleransinya, kemudian saling menghargainya. Nah ini yang harus kita kembali, kita kuati gitu lah, kita kuati. Nah kalau misalkan pian mengganggu kawan, menampar gitu, bujur aja, ini pian ngalih benar karena sudah terbiasa. Tapi coba ingatkan, kita ini kan sebagai manusia kan harusnya saling menghormati. Pian dihormati orang pernah, nah berarti wajar. Kayak apa rasanya kalau tidak dihormati, kalau kayak apa rasanya kalau diganggu, oh ya kada nyaman. Nah berarti mungkin di situ yang lebih kita kuati Bu, nilai-nilainya ini yang lebih kita masukkan lagi, kita kuati lagi. Jadi bukan hanya ibaratkan sekadar di peraturannya saja konsekuensi sanksinya, tapi yang nilainya ini. Memang kasus khusus kalau sebenarnya mungkin lah. Nah mungkin ini yang pada akhirnya jadi penanganannya harus khusus juga. Bisa jadi mungkin setiap di akhir pembelajaran kita perlu memanggil siswa, kita melarikannya itu ke nilai-nilainya ini. Karena ada nilai kita yang sudah sepakat loh nak, ibaratkan. Oh inggih. Nah jadinya merasa hari demi hari karena memang kebiasaan. Karena memang kalau alasannya terbiasa ini kan otomatis mungkin kita perlu penanganan yang juga lebih lah Bapak Ibu. Nah jadi bertanya aja, padahal bertanya saja sampai kemudian ini betul-betul sadar. Nah jadi betul-betul sadar bahwa ada, oh aku kada harus ganggu kawanku tuh ya karena memang ibaratkan ini harus menghormati dari teman-teman yang lain. Perlahan-lahan itu digeser ke nilai-nilainya, halaman nilai-nilainya. Gitu. Nah kemudian yang kedua tadi, bolehkah kita memungut bayaran lah? Mungkin sama aja mungkin Bu. Jadi ini kan harusnya kan nyambung, itu nyambung. Jadi mungkin sekali lagi yang kita tekankan kayak apa supaya ya kalau misalkan membayar kan itu jadinya kada nyambung, jadinya kan ini takut kehilangan duit karena kada membersih. Kita kan maunya ini betul-betul membersihkan kelas itu karena memang dia yang harus menyadarinya. Nah berarti kita buat gen kayak keyakinan kelasnya ini dulu, kita coba dulu, kita terapkan. Ini di kelas berapa Bu? Kelas 7A lah gitu. Atau ini gen coba aja dulu, siapa tahu kayaknya berubah. Yang namanya siapa? Akbar lah. Nah siapa tahu Akbar nanti berubah. Nah jadi ada nilai-nilai keyakinan ditandatangani, ditempel. Ini keyakinan kita sama-sama. Kalau misalkan kawannya diganggu, kawannya harus mengingatkan. Jadi kada kayak dari kita aja jadinya. Jadi kita juga kada sebagai kontrol, kada yang pengukur aja juga, tapi jadi manajer aja juga. Sambil bertanya aja. Jadi bukan hanya kita Bu, tapi juga kawanannya ini kita berdayakan untuk mengingatkannya. Sambil juga ya karena kawan-kawan kan juga ya memang inilah kadang kita harus sabar juga kan.
dan akhirnya harus membuat teman-temannya juga sabar. Mungkin sebuting itu karena nilai-nilai yang ingin dituju. Sabar. Sabar, disiplin, mungkin sabar, dan juga menghargai dan menghormati warga sekolah yang lain. Oke, mungkin itu dari ulun Bu Aluh. Terima kasih sekali lagi, ini tukar pikiran aja lah Bu Aluh lah, mencoba sharing aja, bukan berarti ulun yang paling betul, tapi ulun kan mengembalikannya ke sini sesuai dengan konsep ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Baik, ini berarti Ibu Nurus kan juga ya. Kita plus Bapak Ibu. Oke, jadi Ibu Nurus mungkinlah nanti yang menangani dari kelas 7A. Ya. Pas kita belajar langsung dilempar dengan penghapus sampai gurunya jadi dibuka. Jadi langsung lu tanyakan, nah langsung ditangani aja langsung karena sudah beberapa kali kan 2-3 kali. Ya karena apa? Karena melempar dengan si Aisyah tuh lemparnya kena. Jadi memberikan contoh-contoh kayak contoh-contoh yang kasus-kasus tuh lah yang pernah kejadian itu. Habis kedua itu melempar dengan botol ini parfum. Nah jadi memberikan lagi anunya mungkin ada kurang sudah 2 kali masuk ini. Nah, alhamdulillah berarti sudah ada tindakan yang terukur bulan yang bisa berkurang. Mungkin bisa Bu. Si Rehan sama si Esa tuh karena itu kenapa jadi anu itu Esa harus dia melihat ini semua benar jadi melihat si Esa Kira gitu nih ya. Entah ada sesuatu berarti lah jadi muar bareng apa kira-kira penyebabnya. kelakuan si Esa tuh Iya. Nah, berarti mungkin bisa aja kita coba dulu buat dulu keyakinannya mungkin. Ulun yakin lah, asalkan kita kompak aja kayaknya. Kalau kita bisa keyakinan masing-masing. Jadi kayak ada yang diperjuangkan oleh anak-anak jadinya nilai-nilainya. Jadinya juga kada berarti takutan dengan kita. Kalau kita mengingatkan ke situ terus, kayaknya nilainya itu yang jadinya jadi kontrol. Artinya jangan juga ibaratkan kita terus meneruskan, jadinya berubah ke sini, jadinya ke kita sebagai pemantau kan jadinya. Tapi kalau kita mengingatkan ke nilai-nilai itu, posisi kita sudah berubah. Kita sebagai manajer. Kalau pemantau itu kan apa jadi ibu, ini jadinya memandang diri kita gitu. Kayaknya kalau misalkan Ibu Nisa atau Ibu Nurus datang ini lagi, berarti kadosa karena takutan dipantau oleh Ibu Nurus. Tapi kalau misalkan dilarikan ke kita bisa nilai-nilai loh, ada yang kita yakini, yang mau kita tuju sama-sama, saling menghormati. Nah berarti itu kada peduli siapapun gurunya. Jadi bila itu terus-menerus yang dimunculkan, insya Allah kayaknya bisa. Iya. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, berarti pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih kepada pian-pian sudah bersedia berbagi bersama, menyimak bersama. Dan ulun juga memohonkan maaf kalau misalkan dalam menyampaikan berbagai macam materi lah yang ada dalam modul 1.4 ini, dan juga berbagai macam informasi pengetahuan tadi ada menyinggung perasaan atau ada tindakan yang tidak berkenan di hati-hati pian, itu bukan dimaksudkan untuk menyinggung perasaan buat pian-pian pastinya. Dan juga itu keterbatasan lah Bapak Ibu dari ulun sebagai manusia. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.